Saya sebagai mewakili anak saya, Naira Kaimita, dan saya berdiri di sini sebagai ibu. Sebagai ibu yang sudah berjuang sampai di titik ini, saya tidak bicara lagi menang atau kalah, tapi saya ingin merespon. Saya ingin merespon tanggapan yang saya sudah diberitahukan ya, bahwa ada klarifikasi dari pihak Reski Aditya dan kuasa hukumnya. Oke. Pertama-tama saya bilang bahwa saya live, saya menekankan saya di sini tidak ada taping, tidak ada edit ya. Saya live berdasarkan hati nurani saya dan atas nama anak saya. Kebetulan pihak kuasa hukum saya tidak bisa mendampingi. Nanti beliau akan membuat sesi sendiri. Tapi saya balik lagi, saya perlu klarifikasi, saya perlu meluruskan dan memberikan pendapat secara pribadi. Jadi saya sudah mendengar klarifikasi dari pihak Reski Aditya bahwa poinnya di situ adalah, saya di sini tidak ada editan, bukan taping dan tidak baca skrip, tidak tekstual. Mungkin kan nanti ada tuh ya, pakar-pakar membaca apakah benar Weni Aryani berbohong di bawah tekanan. Tidak. Silahkan baca apakah pembicaraan saya, omongan saya kali ini benar atau saya berbohong, gitu ya. Saya perlu meluruskan bahwa banyak DM masuk ke saya bicara, Weni kenapa kok tidak mau tes DNA? Weni kenapa kok pihak Reski sudah mengajukan tes DNA tapi pihak Weni menolak? Mengajukan tes DNA yang seperti apa? Ibu pengacara mengajak saya bertemu. Betul memang. Betul. Pada saat mereka sudah menang, pada saat pihak Reski Aditya sudah menang di Pengadilan Negeri Tangerang dan mereka menang, akhirnya pidana saya di Polres Selatan itu di SP3, yang artinya saya kalah ya, tidak terbukti di Polres Jakarta Selatan. Mereka menang di dua tempat tersebut, gitu kan. Dan kebetulan saya tidak mengenal secara personal dengan Ibu Anna Sofa Yuking, saya tidak mengenal. Tapi beliau ini, si pengacara ini kenal dengan salah satu teman saya, gitu ya. Jadi teman saya telepon, Mbak Weni, ini Ibu Anna Sofa Yuking mau ketemu, mau kenal as a friend, personal dengan Weni katanya, gitu kan. As a friend ya, as a friend itu kan tangkapan saya yang orang awam adalah, oke, sehabis kita kemarin fight di pengadilan, sekarang kita ketemu, gitu kan. Kita ketemu secara teman. Toh pengadilan kalah menang berantem itu biasa. Tapi kalau mereka mau ngajak ketemu as a friend, saya senang, menerima dengan senang hati. Oke, kita ketemu. Akhirnya bertemulah saya dengan Ibu Anna Sofa itu di Pondok Indah Mall. Dan pertemuan ini ada saksi. Pertemuan ini ada saksinya. Maaf, ada saksinya itu 2 orang teman saya yang bisa di-clarified oleh siapapun, silahkan bertanya ke mereka. Di situ kita ngobrol ya, kenalan segala macem. Yang tadinya saya pikir pertemuan itu as a friend dan cuman sowan silaturahmi, ternyata pengacaranya Reski itu berbicara masalah hukum, gitu kan, bicara masalah kasus. Oke. Ibu Ana bilang bahwa Mbak Weni, kalau Mbak Weni memang mengedepankan membawa nama anak saya, Naira, kepentingan Naira, saya siap membantu. Dan Reski mau bertanggung jawab. Itu betul. Saya sekedar mengingatkan, takutnya ibu pengacaranya lupa gitu. Tapi ibu harus ingat, ibu mengajak tes DNA ini dilakukan secara diam-diam, dilakukan secara rahasia. Dan di situ ibu bilang juga, kita melakukan ini tidak usah ada lawyer, Mbak Weni, gitu kan. Jadi kalau membuat klarifikasi lebih elok, bicaranya panjang dan detail, bisa dipertanggungjawabkan perkataan saya ini. Bicaranya panjang dan detail, jadi tidak setengah-setengah. Oke, poin pertama adalah ibu bilang jangan mengajak lawyer tim kuasa hukum saya.
Itu dengan jelas saya bilang bahwa mohon maaf, tim kuasa hukum saya sudah berjuang bersama dari awal sampai di titik ini. Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa bapak-bapak kuasa hukum saya. Gitu loh ya, itu satu poinnya. Yang kedua, akhirnya saya bilang, Ibu, alangkah baiknya pertemuan ini kita lakukan kembali. Ya, jadi ada 2 pertemuan, kita lakukan kembali, tapi saya didampingi Mas Ferry, gitu kan? Oke, akhirnya kita berlanjut ke pertemuan kedua, gitu. Pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, saya ada 3 poin. Apa poinnya? Ibu menginginkan perdamaian, tapi saya harus mencabut gugatan banding saya. Pihak saya tidak mau. Kenapa? Karena saya menginginkan tes DNA di bawah payung hukum dan berkekuatan hukum tetap. Gitu loh. Jadi kalau dibilang sekarang banyak DM masuk ya, saya tidak perlu juga ya dengan netizen mau haters atau apa, terserah. Saya berdiri di sini sebagai ibu dari Naira Kaimita. Tarekat saya, Weni, bertanggung jawab atas segala omongan saya. Ya, jadi saya sudah mengucapkan terima kasih atas apresiasi sebesar-besarnya atas klarifikasi mereka, tapi ada yang perlu diluruskan. Perjuangan saya dari awal sampai akhir ini menuntut tes DNA untuk anak saya. Jadi jangan pernah bilang saya tidak menginginkan DNA. Memang itu yang saya pengen. Kenapa Reski baru muncul sekarang? Reski baru muncul setelah saya menang. Saya paham, mungkin Reski dan pasangannya dan kuasa hukumnya perlu memperbaiki image dan citranya. Nggak ada masalah, silakan. Tapi tolong jangan sepotong-sepotong memberikan informasi. Ada saksi pada saat pertemuan. Gitu ya. Jadi 3 poinnya yang saya luruskan. 1, saya mau tes DNA dilakukan secara publik. Saya mau tes DNA dipayungi dan punya kekuatan hukum tetap. Tapi ibu pengacara meminta supaya dilakukan secara diam-diam, secara rahasia. Saya nggak mau. Banyak orang bisa membawa-bawa nama Naira Kaimita, anak saya. Tapi buat saya, kepentingan Naira adalah bapaknya mengakui di depan umum, tidak secara rahasia. Dan ingat ibu pengacara, tidak ada kita membicarakan masalah materi. Bicara dari hati nurani, ada tidak terucap materi di situ. Gitu ya ibu, saya memberikan klarifikasi gitu ya. Saya mencoba bersikap sedih gitu, tapi ini semua demi Kekeko. Pertama soal DNA, jadi salah besar kalau saya tidak mau DNA. Saya dihujat se-Indonesia Raya untuk memperjuangkan DNA kok. Saya meminta secara kekeluargaan yang tidak pernah direspon oleh pihak Reski. Saya menanggung malu atas semua ini untuk kepentingan anak saya. Dan saya berdiri di sini dengan kebenaran, dengan ucapan yang saya bisa pertanggungjawabkan. Ingat ya ibu, ada saksi pada saat kita bertemu. Jadi bicaralah klarifikasi yang sebenar-benarnya. Ibu ucapkan bahwa ibu meminta tes DNA dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Tidak ada media, dan ibu meminta tes DNA dilakukan sepihak. Artinya ibu meminta membawa Keke bertemu Reski, nanti Mbak Weni saya kabarin hasilnya. Tidak bisa begitu dong. Tes DNA itu, saya memang tidak paham ya tes DNA, tapi tidak bisa semudah itu dilakukan dan hanya sepihak. Dan saya tidak bisa mengikuti kemauan ibu untuk mencabut gugatan banding saya. Karena saya harus punya kekuatan hukum tetap atas hak anak saya. Begitu ibu. Mungkin menjawab teman-teman wartawan yang minta waktu saya buat wawancara gitu kan ya. Silahkan tanya di sini aja gitu. Tapi balik lagi, tidak ada saya menolak DNA. Itu yang saya mau dari awal. Selalu DNA yang saya kedepankan. Kenapa pihak Reski sekarang klarifikasi untuk DNA? Karena pihak kami sudah menang di Pengadilan Tinggi Banten. Memang sudah seharusnya Reski untuk melakukan tes DNA, dan sudah seharusnya Reski
Kalau terbukti ya, bahasanya Reski ya, terbukti silahkan untuk menafkahi. Yaitu nafkah itu adalah layaknya seorang bapak menafkahi anak kandungnya kok. Dan ingat, pertemuan saya dengan ibu pengacara yang mengundang, saya hafal kok alamat rumah ibu pengacara karena saya diundang ke tempat beliau ya. Itu tidak ada bicara tentang materi 1 perak pun, tidak ada. Jadi kalau ada bahasa ada salah pengucapan jual putus, itu tidak ada bicara angka, sama sekali tidak ada bicara angka. Kenapa saya jarang sekali untuk live IG begini, apalagi klarifikasi gitu kan. Saya di DM banyak sekali masuk bilang bahwa sama saudara saya, sama teman-teman saya bilang kok menolak DNA gitu loh. Jadi klarifikasi pembentuk opini publik itu luar biasa gitu. Maksud saya, teman-teman lihat sendiri, saya berjuang, saya bicara kok. Boleh pakai bahasanya ibu pengacara ya, berkoar-koar. Demi apa? Demi tes DNA. Kok bisa saya menolak DNA? Kenapa saya tolak? Karena Anda menginginkan rahasia. Nggak bisa dong. Ini sudah menjadi ranah publik. Ayo gentle, akuin depan semua orang. Itu mau saya kok. Saya berdiri di sini atas dasar saya seorang ibu. Atas dasar seorang ibu, atas nama Naira Aimita, anak saya. Tidak ada baca skrip di sini, tidak ada tekstual, dan ini live, bukan taping yang bisa diedit. Untuk netizen atau follower saya yang menghujat atau apa, silakan. Karena untuk menghujat seseorang itu kan kita punya kebebasan ya, kita punya media sosial masing-masing gitu. Ini kita kembali ke hati nurani. Kalau pakai bahasa conference tadi, bukan press conference ya, statement tadi malam dari video YouTube-nya ibu pengacara, dibilang rasa kemanusiaan. Kalau bicara kemanusiaan, alangkah baiknya itu dibicarakan dari awal waktu saya muncul pertama kali. Kalau membawa nama anak saya demi kepentingan Keke, alangkah indahnya ajakan kekeluargaan saya ditanggapi oleh pihak Reski. Tapi selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa. Reski Aditya tidak tahu apa-apa. Saya bukan artis. Saya tidak punya kepentingan untuk pansos. Saya seorang ibu. Seorang ibu yang mencari nafkah, yang berjuang. Kalau saya mau pansos, bisa saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Gitu ya. Mohon maaf kalau bicara saya di sini ada yang tidak berkenan, tidak elok, tidak seperti yang masyarakat harapkan. Tapi ini adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya, keadaan yang sebenar-benarnya. Saya sekedar mengingatkan, menambahkan dari klarifikasinya pihak Reski Aditya bersama timnya, tim pengacaranya. Seandainya ibu lupa bahwa ada pembicaraan ini pada saat 2 kali kita pertemuan ibu. Dan satu hal, saya tidak pernah menjual belikan anak saya dengan angka. Mungkin paham ya, saya tidak pernah menjual belikan anak saya. Pada saat saya mengandung, berpikir untuk menggugurkan pun tidak pernah. Jadi tidak pernah ada saya untuk menghargai anak saya dengan angka. Setiap kasus ada pro dan kontra, itu biasa. Setiap pengadilan ada kalah dan menang, itu normal. Gitu ya. Pembelaan dari pihak masing-masing pihak itu normal. Cuman saya mengajak kita semua berpikir. Jangan pernah bilang saya menolak DNA. Karena itu yang saya kejar dari awal. Kalau saya menolak DNA, sekali lagi, saya mau dilakukan secara terbuka. Saya mau dipayungi kekuatan hukum yang kuat. Gitu kan. Itu kenapa saya menolak
tes DNA dari pihak Reski yang mau dilakukan secara sepihak.